Bab 2331, bertarung dan menghancurkan dirinya sendiri. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sialan, Feng Ling menyusul. Berdasarkan jejak fluktuasi ruang dan waktu yang ditinggalkan Kaisar Yuan Mingzu saat ia melakukan perjalanan, sekilas terlihat jelas bahwa Kaisar Yuan Mingzu telah pergi ke alam semesta keempat, dan Taiyuan telah kembali ke alam semesta secara alami. Alam semesta Taiyuan. Setelah kejadian itu, Yunge, dasar bajingan kecil, kau benar-benar tahu cara memilihnya, dan kau memilih alam semesta di bawah penyergapan kami. Kaisar Feng Lingzu sangat gembira di dalam hatinya, dan segera menggunakan metode perjalanan ruang dan waktu alam semesta untuk pergi ke alam semesta Taiyuan. Pada saat ini, Taiyuan di alam semesta, di luar area inti, di luar bidang bintang yang sangat besar. 5 orang, termasuk Kaisar Zixu Zhou dan Xuan Yuzi, sudah menyergap di sini, bersembunyi di sekitar bidang bintang dengan bantuan harta abadi. Ini seperti jaring besar, menunggu Kaisar Yuan Mingzu untuk menangkap ikan ini. Dan tempat penyergapan ini juga dipilih secara khusus sesuai dengan kebiasaan perilaku Kaisar Yuan Mingzu. Kemungkinan untuk menyergap Kaisar Yuan Mingzu sangat tinggi. Sungguh, gelombang waktu dan ruang yang sangat agung datang. Sosok Kaisar Yuan Mingzu muncul di hadapan para kaisar. Matilah aku ingin kalian semua membayar harganya. Kaisar Yuan Mingzu sangat marah, dan dia membunuhnya sepanjang jalan, sudah cemburu. Kaisar Yuan Mingzu, hentikan aku, tidak seorang pun dari kami ingin melakukan apapun padamu. Kamu telah salah paham, Kaisar Yuan Mingzu, pasti ada kekuatan pihak ketiga yang mengerjakannya, kamu percaya pada kami. Setelah itu, Yunge, kamu berantakan, kami sudah melakukannya untukmu. Jadi mengapa pergi ke alam semestamu dan mengejutkan ular itu sehingga kamu memiliki kesempatan untuk datang dan menghancurkan alam semesta kami. Petik 2. Petik 2. Kaisar Taiyuan Zhou dengan panik mengejar Kaisar Yuan Mingzu, mengucapkan berbagai kata persuasif. Ini tidak hanya menarik perhatian Kaisar Yuan Mingzu, tetapi juga upaya terakhir untuk membujuk Kaisar Yuan Mingzu. Dan pernyataan ini keluar, Kaisar Yuan Mingzu tiba-tiba mengguncang tubuhnya, seolah-olah dia merasa sangat masuk akal. Ya, 7 Kaisar Zhou ingin melakukan sesuatu padanya, mereka dapat melakukannya secara langsung, jadi mengapa repot-repot mempermalukannya dengan berburu harta karun? Apakah itu benar-benar membuatku marah? Lalu itu terkena rencana orang lain. Pupil mata Kaisar Yuan Mingzu tiba-tiba menyusut, dan pikiran ini muncul di dalam hatinya, tetapi dia sangat tidak yakin. Bagaimanapun, hal pertama yang dihancurkan oleh pesawat layang leluhur pemburu harta karun adalah 9 port ruang dan waktu, yang mengisolasi sumber dan alam semesta dari komunikasi yang paling nyaman di seluruh alam semesta, bukan untuk mempermalukannya sepenuhnya. Dan seperti halnya Kaisar Yuan Mingzu yang ragu-ragu dan tidak yakin. Dasar bajingan, benar-benar tidak ada harapan. Karena kau pikir kami akan berurusan denganmu, maka anggaplah serius. Bagaimanapun, Yunge, matilah. Hancurkan ribuan wilayah bintang untukku, aku ingin kau membayarnya. Petik 2. Petik 2. Kaisar Feng Lingzu dan yang lainnya bergegas keluar dari medan bintang penyergapan, dan langsung mengepung Kaisar Yuan Mingzu. Dalam sekejap, tubuh Kaisar Zhou meledak dengan kekuatan ruang dan waktu yang sangat kuat, menyegel semua ruang dan waktu di sekitarnya. Dengan cara ini, Kaisar Yuan Mingzu tidak akan dapat menggunakan metode pesawat ulang-alik alam semesta tanpa merusak segel ruang dan waktu. Ah, dasar orang tua tercela, kau benar-benar ingin melakukan sesuatu padaku. Melihat pemandangan ini, Kaisar Yuan Mingzu langsung mengeluarkan raungan histeris, kesedihan, dan keras. Jangan banyak bicara, bunuh bajingan ini. Mata Feng Ling merah darah, dan dia mengeluarkan senjatanya dan menghantam Kaisar Yuan Mingzu. Kaisar Zhou lainnya juga segera bertindak. Sekarang setelah mereka memutuskan untuk membunuh Kaisar Mingzu, mereka tidak akan meninggalkan ruang sedikit pun. Namun, semua orang jelas meremehkan kartu truf dan keberanian Kaisar Yuan Mingzu. Alam semesta kematian, mati. Siapakah Kaisar Yuan Mingzu, yang menaklukkan kekuatan 10 alam semesta alami, dan bertarung melawan langit? Ketika Kaisar Zixu, Xuan Yuzi dan yang lainnya memulai tangan mereka, dia langsung menuangkan sebagian besar energinya ke kipas lipat alam semesta kematian yang rusak, dan melemparkannya keluar. Ingin membunuh tuanku, mimpi.
Roh perangkat alam semesta kematian melihat kematian sebagai rumah, dan langsung menghancurkan dirinya sendiri. Sebagai senjata abadi, bahkan jika rusak, kekuatan penghancurnya sendiri sangat mengerikan. Hampir seketika, kekuatan yang sangat mengerikan meledak, membentuk gelombang kejut yang dipasang di cincin, menghancurkan segel waktu dan ruang, dan meledak ke arah Feng Ling dan yang lainnya, harta karun abadi penghancur diri. Sial, orang ini sangat menentukan. Serangannya diblokir, dia ingin melarikan diri. Petik 2 petik 2. Kaisar Feng Lingzu dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Harta karun abadi membutuhkan orang kuat abadi untuk menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan kerja keras seumur hidup untuk mengolahnya. Namun, Kaisar Yuan Mingzu sama sekali tidak ragu, jadi dia menghancurkannya secara langsung, yang mengejutkan. Kejadian yang mengerikan. Kaisar Feng Lingzu dan yang lainnya menyaksikan serangan mereka tersapu, dan Kaisar Yuan Mingzu meledak dengan cahaya suram, secara bertahap menghilang di bawah hidung mereka. Gemuruh. Setelah Kaisar Yuan Mingzu menghilang, kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh penghancuran diri dari alam semesta kematian masih menjarah. Para kaisar alam semesta sepenuhnya menolak kekuatan penghancur diri dari alam semesta yang mati, dan memanfaatkan upaya mereka untuk melarikan diri ke sekitarnya. Pada saat yang sama, di dunia tanpa batas, di tanah pengasingan, Kaisar Yuan Mingzu menghancurkan alam semesta Suanyu dan tempat-tempat lain dalam waktu singkat. Banyak hari telah berlalu di pengasingan. Su Langguang adalah seorang ahli dari tahap awal primordial, dan dia telah dipromosikan ribuan kali. Di bawah fungsi latihan satu kunci, Su Lang juga mengumpulkan basis kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Kaisar Yuan Mingzu di sana. Hei, kalau saja aku bisa melihatnya dengan mataku sendiri. Namun, kamu mungkin bisa menebak bahwa Kaisar Yuan Mingzu mungkin dibujuk dan kemudian menemukan kebenaran tentang bagaimana dia dipermainkan. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan kembali dan membunuhku dengan amarah yang besar. Tetapi pada saat itu, jalan waktuku harus dipadatkan. Baiklah, kamu bisa mencobanya sekarang. Pikiran melintas di benak Su Lang, dan segera mengeluarkan instruksi ke sistem, padatkan jalan waktu. Ding, jalan waktu mulai memadat. Perintah sistem muncul, membuat Su Lang terkejut dan gembira. Sebelum mencoba memadatkan jalan waktu, petunjuk yang diberikan semuanya adalah kultivasi yang tidak mencukupi. Su Lang sudah terbiasa dengannya. Tiba-tiba mendengar kalimat yang berbeda, aku terkejut. Aku garpu. Basis kultivasi sudah cukup, jalan waktu telah mulai mengembun. Aku bisa memiliki kekuatan tempur abadi yang sesungguhnya. Haha, keren sekali. Mata Su Lang menampakkan cahaya yang sangat gembira. Sampai jumpa, penjahat kultivasi satu kunci tiba-tiba berubah dari emas menjadi putih sepenuhnya. Banyak basis kultivasi terintegrasi ke dalam tubuhnya. Jejak aturan waktu yang terintegrasi ke dalam alam semesta yang hidup dan sel-sel dinding kristal muncul kembali. Dan di bawah pengaruh basis kultivasi, sublimasi yang langka dimulai. Aturan-aturan waktu yang telah mencapai batasnya. Sekarang, masa lalu, masa depan, semua aturan waktu yang diturunkan semuanya digabungkan bersama untuk membentuk keseluruhan yang luar biasa. Didorong oleh kultivasi tanpa akhir. Proses ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, Su Lang merasa bahwa dia telah menguasai makna waktu baru yang tak terhitung jumlahnya. Ketika semua aturan waktu disublimasikan ke jalan waktu, memulai perjalanan integrasi baru. Namun, dia melihat bahwa kekuatan jalan waktu misterius secara bertahap terintegrasi ke dalam alam semesta kehidupannya dan dunia dinding kristal di satu sisi. Jumlah integrasi sama dengan jumlah aturan waktu integrasi sebelumnya. Di sisi lain, kekuatan jalan waktu juga terintegrasi ke dalam jiwa Su Lang. Jiwanya telah mencapai keadaan kehampaan abadi. Pada saat ini, ia terintegrasi ke dalam dawa waktu, dan tiba-tiba berubah dari alam nirwana murni ke alam nirwana yang sebenarnya. Pada saat ini, lautan kesadaran Su Lang mulai tumbuh liar, dan jiwanya telah mengalami perubahan kualitatif, langsung mengembun menjadi penjahat jiwa yang persis sama dengan Su Lang. Namun setelah melihat penjahat jiwa Su Lang mengembun, ia langsung menghilang ke dalam lautan pengetahuan. Pada saat ini, lautan kesadaran Su Lang telah menjadi sangat luas, setidaknya 100 kali lebih besar dari sebelumnya. Selain mengetahui lautan, alam semesta roh virtual juga telah berubah, wilayahnya telah menjadi lebih besar, dan segala sesuatu di dalamnya telah menjadi sangat nyata.
Penggabungan lautan pengetahuan dan alam semesta roh virtual hampir membentuk alam semesta baru yang nyata. Alam semesta, ini adalah alam semesta. Dibandingkan dengan alam nirwana murni, itu hanyalah perbedaan antara awan dan lumpur. Jika aku menggunakan kekuatan tempur abadi dari Void Realm untuk menghadapi Kaisar Yuan Mingzu, jiwa saja sudah menjadi kelemahan utama. Sangat mungkin dia akan menemukan kelemahan itu dan membunuhnya dengan satu pukulan, lalu memicu fungsi kematian. Petik 2. Sulang berpikir begitu dalam hatinya, menarik napas dalam-dalam dan membuka panel atributnya, nama Sulang. Ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level alam, keabadian setengah langkah. Level serangan, alam kekosongan 2 alam semesta abadi. Level pertahanan, alam kekosongan 2 alam semesta abadi. Level hukum sen, alam kekosongan 2 alam semesta abadi. Level daya tahan, alam kekosongan 2 alam semesta abadi. Level roh, alam huani. Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. 10.000 hukum menjadi 1, makna mendalam tak terbatas, tingkat abadi, pendirian. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 51, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 51, fungsi klon 1 kunci, level 50, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 50, fungsi alkimia 1 kunci, 15 fungsi pencampur 1 kunci, level 15 fungsi penyempurnaan 1 kunci, level 15 fungsi sintesis 1 kunci, level 15 fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 25 fungsi peningkatan 1 kunci, level 25, 11 fungsi dekomposisi 1 tombol tanpa level. Alam Void alam semesta kedua bersifat abadi. Sepertinya hanya mengandalkan jalan waktu, tanpa kekuatan alam semesta, masih belum dapat memahami kekuatan abadi yang sebenarnya. Namun, dengan level kultivasi setengah langkah abadi, juga sangat bagus untuk mencapai keadaan abadi alam Void alam semesta kedua sebelum jalan waktu sepenuhnya diterapkan. Aku tidak tahu berapa banyak orang di alam semesta alami yang dapat melakukannya. Selain itu, dengan kekuatan dawa waktu yang agung dan jiwa alam nirvana, kelemahanku tidak terlihat oleh Kaisar Yuan Mingzu. Tapi, tubuhku yang berlumpur juga sangat aneh. Aku telah mencapai titik di mana aku berada sekarang. Aku telah memadukan semua jalan kosmik dan mempraktikkan teknik alam abadi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu tidak berubah. Masuk akal jika fisikku saat ini adalah yang terbaik di alam semesta alami, kan? Yah, mungkin kamu bisa menemukan jawabannya di alam semesta alami lainnya di masa depan. Sulang melihat panel atributnya, dan berbagai pikiran muncul di benaknya. Dia menatap ke langit. Tatapannya seolah menembus tanah pengasingan, melampaui alam tak terbatas yang awalnya menyatu, melintasi alam semesta tak terbatas dan bahkan Yuanming, Fierce, Meigong, Xuanhao. Pada akhirnya, ada dunia yang sangat luas di depannya, yang terdiri dari alam semesta alami, tanpa mengetahui dunia yang mendalam. Yang kuat dari alam abadi. Orang yang kuat di luar alam semesta alami. Di alam ini, seseorang dapat menganggap dunia yang terdiri dari alam semesta alami sebagai bumi, berjalan di atasnya, dan mengejar alam yang lebih tinggi. Alam semesta alami bukanlah tujuan akhir dunia. Alam semesta yang terdiri dari alam semesta alami. Mungkin, tidak. Sulang berpikir demikian, dengan harapan yang kuat di matanya. Pada saat yang sama, Kaisar Zhou benar-benar bodoh ketika dia melihat seluruh proses Sulang memadatkan jalan besar waktu dan kekuatannya melonjak. Lagi, terobosan lain, kali ini, memadatkan jalan waktu. Sulang, dia telah memadatkan jalan waktu dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah sebagian besar hal yang tidak dapat dilakukan selama setengah keabadian dan seumur hidup. Bagaimana dia bisa memadatkan dalam waktu yang sangat singkat? Ini tidak benar, ini pasti ilusiku. Tidak mungkin ada keberadaan seperti itu di alam semesta. Petik 2. Petik 2. Kaisar Zhou berteriak histeris di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Sulang sangat menyimpang, dan itu tidak masuk akal. Tapi sekarang, Sulang memadatkan jalan waktu dalam waktu singkat, masih membuatnya tidak dapat diterima. Reaksi terhadap Kaisar Zhou yang abadi. Sulang sudah terbiasa dengannya sejak lama, bahkan sedikit lelah. Dia meliriknya dengan samar, dan kemudian mulai melihat dirinya sendiri. Lihatlah alam semesta kehidupan dan dunia dinding kristal yang menyatukan jalan waktu. Dalam benaknya, jalan kultivasi abadi juga muncul. Alam abadi, berdasarkan asal-usul alam semesta,
sempurnakan alam semesta kehidupan dan dunia dinding kristal, dapatkan bagian dari kekuatan alam semesta yang menyatukan jalan tak berujung, dan perkuat diri Anda. Pilih cara termudah untuk menyatukan alam semesta di alam awal. Pada saat keabadian, jalan kultivasi akan menjadi sangat sulit, atau bahkan terputus. Sebaliknya, memilih jalan kultivasi yang paling sulit di alam awal primordial, dan mencapai keadaan keabadian, jalan kultivasi relatif sederhana sulang berada di alam awal. Kecuali untuk integrasi dunia dinding kristal individual, alam semesta kehidupan yang digunakan untuk menyimpan sisa prajurit hampir sepenuhnya mengikuti jalan alam semesta. Dengan cara ini, tidak perlu mengonsumsi inti alam semesta untuk menghancurkan dunia dinding kristal yang menyatu di alam abadi. Ada 66.000 gai di sel dinding kristal sulang, tidak mengherankan, cukup untuk mencapai puncak keadaan abadi. Kuncinya adalah, sulang tidak hanya tidak perlu menggunakan inti alam semesta untuk membelah dunia dinding kristal yang menyatu, tidak perlu menggunakan asal-usul alam semesta untuk mengisi dunia dinding kristal. Sebaliknya, Anda dapat menggunakan fungsi alam semesta dinding kristal untuk mengganti asal-usul alam semesta dengan basis kultivasi untuk menyempurnakan dunia dinding kristal dan membentuk alam semesta dinding kristal. Perbaikan untuk penjahat kultivasi satu klik selalu diproduksi. Bahkan energi surga dan bumi yang paling biasa pun dapat diubah menjadi basis kultivasi dengan efisiensi maksimum, dan kemudian menyempurnakan alam semesta alami. Kecuali sulang, semua kaisar alam semesta perlu berlatih, pemurnian kekacauan anti-Dao sejati, memurnikan harta alam semesta, dan membentuk asal mula alam semesta, untuk menyempurnakan alam semesta dinding kristal mereka sendiri. Aku tidak menyangka sebelumnya, fungsi alam semesta dinding kristal, yang diperoleh di awal juga merupakan fungsi kultivasi tambahan dari alam abadi. Sulang melihat dunia dinding kristal yang tak berujung di tubuhnya, dan pengenalan fungsi alam semesta dinding kristal muncul di benaknya. Alam semesta dinding kristal, fungsi aktif. Setelah menggunakannya, Anda dapat mengonsumsi sejumlah basis kultivasi untuk memperkuat sel-sel dinding kristal ke tingkat yang mendekati alam semesta kehidupan Anda sendiri. Alam semesta kehidupan mewakili batas atas alam semesta dinding kristal, yang tidak dapat dilampaui. Bagi seniman bela diri abadi umum, alam semesta kehidupan terlalu besar. Bahkan jika dunia dinding kristal menggunakan asal mula alam semesta untuk memperbaikinya, sulit untuk memajukannya ke tingkat yang dekat dengan alam semesta kehidupan. Selain itu, justru karena alam semesta kehidupan terlalu besar, biasanya, pembangkit tenaga listrik alam abadi biasa tidak akan mengutamakan penggunaan asal-usul alam semesta untuk menyempurnakan alam semesta kehidupan. Karena sedikit asal-usul alam semesta atau inti alam semesta dilemparkan ke dalamnya, bahkan mungkin tidak dapat mengangkat riak-riak. Mereka akan memilih jalan termudah, yaitu, mulai dari dunia dinding kristal yang paling sederhana, mengumpulkan kekuatan dengan efisiensi tercepat, naik ke level yang lebih tinggi, memperoleh lebih banyak sumber daya, dan mengulangi siklus ini. Sel-sel dinding kristal memiliki fungsi, alam semesta dinding kristal, untuk membantu dalam kultivasi. Alam semesta kehidupanku termasuk dalam kategori fungsional, alam batin 10 arah, dan juga dapat diisi dan disempurnakan dengan basis kultivasi. Cek-cek, yang lain perlu menggunakan inti asal-usul alam semesta, untuk menyempurnakan sesuatu. Aku hanya menggunakan basis kultivasi yang paling umum, itu benar-benar indah. Sulang melihat alam semesta kehidupan Sifang dan dunia-dunia dinding kristal itu di tubuhnya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk tidak menguraikan sedikit kegembiraan. Pada saat yang sama, ada hal-hal lain yang membuat Sulang sangat bersemangat. Misalnya, begitu Anda memiliki jalan waktu, Anda dapat menanamkan senjata atau teman Anda untuk menciptakan penolong abadi. Misalnya, dengan jalan waktu dan jalan ruang, fungsi pengiriman avatar tidak akan dibatasi oleh penghalang alam semesta alami, dan dapat dikirim ke alam semesta Yuanming dan tempat-tempat lain. Misalnya, ia juga dapat menyempurnakan susunan transmisi ruang waktu alam semesta alami dan susunan Liansun, menghubungkan dua alam semesta alami yang independen bersama-sama. Setelah memiliki jalan waktu, ada begitu banyak hal yang dapat Anda lakukan. Jadi sekarang, saatnya mengaktifkan fitur alam semesta dinding kristal. Pada tingkat fungsi pelatihan satu tombol, butuh waktu lama untuk memadatkan jalan waktu. Tetapi untuk menyempurnakan alam semesta dinding kristal kecil, tentu saja tidak butuh banyak waktu.
Sulang menarik napas dalam-dalam, dan secercah cahaya muncul di matanya yang sedikit menyipit. Sistem, aktifkan fungsi alam semesta dinding kristal. Tujuan. Setelah memilih dunia dinding kristal, Sulang mengaktifkan fungsi alam semesta dinding kristal. Benar-benar, ding, alam semesta dinding kristal menguat. Disertai dengan munculnya perintah sistem. Pilihan Sulang terhadap dunia dinding kristal di sebelah alam semesta dantian tiba-tiba mulai berubah. Namun, saya melihat banyak sekali basis kultivasi yang terintegrasi ke dalamnya. Kekuatan dari banyak sekali jalan besar yang dipahami Sulang muncul. Jalan waktu dan ruang, jalan 5 elemen, jalan yin dan yang, jalan hidup dan mati, jalan kekuatan, jalan takdir, dan sebab akibat. Semuanya terungkap sebagai untaian aliran energi yang aneh, antara ilusi dan kenyataan, sangat indah segera setelahnya. Di bawah pengaruh kultivasi yang tak berujung, kekuatan jalan-jalan yang bagaikan mimpi ini mulai tumbuh dengan cepat dan menyatu satu sama lain. Hampir seketika, semua kekuatan Dao besar bergabung bersama untuk membentuk kekuatan yang transparan dan tak terlihat. Segera setelahnya, kekuatan yang transparan dan tak terlihat ini tiba-tiba meledak lagi, kembali menjadi kekuatan individu yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan-kekuatan besar ini telah menjadi sempurna. Di jalan-jalan sebelumnya, setiap jalan dipahami secara individual. Dan kekuatan jalan kosmik, pada kenyataannya, masing-masing dari mereka saling terkait, saling melengkapi, dan membentuk jalan kosmos bersama-sama, daripada independen. Pada saat ini, kekuatan-kekuatan jalan besar yang telah saya pahami menyatu untuk membangun koneksi, saling melengkapi, dan saling melengkapi. Itu sama dengan jalan universal di alam semesta. Petik 2 petik 2. Sulang mengamati dunia dinding kristal yang berubah secara kualitatif. Tetapi melihatnya tumbuh dengan cepat, dan menjadi semakin jernih dan kokoh, jejak kekuatan yang mengerikan dan unik sedang terbentuk di dalamnya. Itu adalah kekuatan alam semesta. Muncul, kekuatan alam semesta. Benar saja, ini adalah level kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan jalan, kekuatan memutar, dan kekuatan dupa. Jika kekuatanku yang lain adalah kapas, maka kekuatan kosmik ini adalah berlian. Hebat, hanya dengan sedikit kekuatan kosmik, aku merasa bahwa kekuatan tempur yang sebenarnya telah meningkat sedikit. Sulang bersemangat dan membuka panel atributnya lagi. Sampai jumpa, semua, dua alam semesta void abadi, tidak lagi memiliki kata, alam void. Sebaliknya, itu telah menjadi alam abadi dunia nyata dari alam semesta kedua. Tapi, tingkat kultivasinya dari setengah langkah keabadian tidak berubah. Aku mengerti, jalanku menuju awal sebenarnya belum berakhir. Lagi pula, aturan waktuku hanya menggabungkan 100 sel dinding kristal. Sebagian besar dari 66.000 lebih sel dinding kristal belum mencapai level yang dapat disempurnakan dengan asal-usul alam semesta. Dengan kata lain, mereka belum mencapai standar sel dinding kristal abadi. Pada saat ini, jalanku menuju awal dan jalan keabadian tumpang tindih. Tapi itu tidak masalah. Dengan fungsi, alam semesta dinding kristal, masalah ini bukan apa-apa. Selama langit dan bumi memiliki cukup energi, aku bisa berbaring dan menyelesaikan jalan menuju alam abadi. Sulang melihat panel atribut barunya, dan senyum terpancar di matanya. Segera setelah itu, dia melihat dunia dinding kristal yang menghasilkan kekuatan alam semesta. Tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah alam semesta dinding kristal. Alam semesta dinding kristal ini belum mencapai batasnya. Mendekati level alam semesta kehidupan. Terus menggunakan fungsi, alam semesta dinding kristal dapat menghabiskan basis kultivasi, menumbuhkannya, dan mendapatkan lebih banyak kekuatan kosmik. Tentu saja, semakin besar alam semesta dinding kristal, semakin banyak basis kultivasi yang dikonsumsinya saat tumbuh. Saat mencapai level tertentu, gunakan kekuatan kultivasi untuk tumbuh, sehingga biaya untuk mendapatkan kekuatan alam semesta akan berkurang. Saat ini, itu harus memprioritaskan untuk meningkatkan sisa dunia dinding kristal. Sekarang, meskipun ranah kultivasiku belum mencapai ranah abadi, tetapi kekuatan sejati, dalam setiap aspek, telah mencapai level abadi, dan tidak ada lagi kekurangan. Jika kamu benar-benar ingin mengatakannya, senjatanya masih agak kurang. Kalau begitu, saatnya menanamkan waktu pada senjata. Bahkan tanpa asal-usul alam semesta, ia tidak dapat berevolusi untuknya, tetapi setelah memperoleh jalan waktu, kekuatannya juga akan mengalami perubahan kualitatif.
Ada pancaran kegembiraan di sudut mulut Sulang, dan ia langsung mengeluarkan semua senjata yang telah ia tingkatkan sebelumnya. Pedang Yutian, perisai 8 sisi Tianjia, jumlah yang tak terbatas. Alam reinkarnasi, pedang kehidupan, sarang peradaban. Di antara tiga yang pertama, keabadian telah memiliki kekuatan abadi dari alam void alam semesta kedua. Pedang Yutian dan perisai bermata 8 surga juga memiliki kekuatan abadi dari alam semesta. Tiga senjata seperti cermin reinkarnasi adalah puncak dari keadaan abadi setengah langkah, senjata tingkat langit-langit. Sistem, aktifkan fungsi, pemberdayaan satu kunci pemberdayaan jalan. Target, pedang Yutian, tanamkan jalan waktu. Sulang menarik pedang Yutian dari sanggul rambutnya, dan memberi perintah dengan senyuman di wajahnya, ding. Jalan waktu mulai ditanamkan, perintah sistem bergema di benakku. Segera setelah itu, ada jalan waktu yang persis sama dengan Sulang, yang sepenuhnya ditanamkan ke dalam pedang Yutian. Apa? Sakit. Teriakan kesakitan datang dari pedang Yutian, dan Xiaoyou lah yang mengerang kesakitan. Sebagai makhluk senjata yang unik, kemampuannya berasal dari tubuh, yang dapat dikatakan bawaan. Ini adalah pertama kalinya Sulang menanamkan kekuatan lain ke dalam dirinya. Karena itu, wajar saja jika sedikit rasa sakit. Tahan, Xiaoyou. Ketika kamu terbiasa, itu tidak akan sakit. Hati Sulang menegang saat dia mendengar teriakan menyakitkan Xiaoyou, dan dia menjadi tenang. Ya, Tuan, aku mendengarkanmu. Aku menahan diri. Suara Xiaoyou yang terputus-putus datang dari pedang Yutian, terkadang bercampur dengan sedikit rasa sakit. Tetapi, dengan cepat, teriakan menyakitkan Xiaoyou menghilang. Sebaliknya, sorak kegirangan yang dipupuk oleh kekuatan baru itu. Wow, guru, itu adalah kekuatan waktu. Hebat, Xiaoyou juga memiliki kekuatan waktu dan kekuatan besar, guru itu hebat. Ketika jalan waktu selesai ditanamkan, Xiaoyou tiba-tiba berlari keluar dengan gembira dan bergantung pada tubuh Sulang, dengan wajah cantik memerah, sangat bersemangat. Haha, coba kulihat, yah, kamu juga telah berubah. Setelah kamu memiliki kekuatan jalan waktu, tingkat kekuatanmu menjadi lebih tinggi. Meskipun belum mencapai tingkat kekuatan alam semesta, itu sudah dapat menjadi ancaman baginya. Terutama ketika kamu dipegang di tanganku, kamu dapat menjadi ancaman yang fatal baginya. Sulang tersenyum dan mengusap rambut Xiaoyou, dengan senyum puas di wajahnya. Ya gelombang hebat, hebat. Aku benar-benar ingin melakukannya lagi. Xiaoyou dipuji, dan dia langsung lebih bahagia. Jalan waktu adalah kekuatan yang menakutkan yang melampaui yang lain. Menyuntikkannya ke dalam tubuhmu hanya akan meningkatkan kekuatan tempurmu secara signifikan, dan tidak akan memengaruhi kekuatan aslimu. Jika itu adalah kekuatan dari dao besar lainnya, aku khawatir itu akan memengaruhi karakteristikmu. Itulah sebabnya aku selalu menyimpan hanya karakteristik saat ini ketika aku berevolusi untukmu. Karakteristikmu yang mengerikan, jika dicampur dengan elemen lain, menjadi tidak murni, dan memiliki penyimpangan, kamu akan kehilangannya. Sulang terus mengusap rambut Xiaoyou, dengan lembut menjelaskan padanya. Itu saja, kalau begitu, Tuan. Xiaoyou mengangguk, lalu bertanya penuh harap, apakah ada level yang lebih tinggi di Time Avenue? Jika ada, bisakah aku menanamkannya di masa depan? Apakah level Time Avenue? Aku samar-samar bisa merasakan bahwa Time Avenue tampaknya benar-benar memiliki level yang lebih tinggi. Jika itu benar, aku akan menanamkannya padamu setelah aku memahaminya. Sulang menyentuh dagunya sejenak, lalu mengangguk sedikit, mengusap kepalanya 2 kali. Sungguh, itu luar biasa. Tuan, kamu harus cepat, Xiaoyou tidak akan menunggu gelombang. Setelah mendengar kata-kata Sulang, mata Xiaoyou berbinar dan dia sangat bersemangat. Haha, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Sulang tersenyum tipis, aku pasti tidak akan mengecewakanmu di masa depan. Ya, aku sudah selesai. Xiaoyou mengangguk dengan serius, Xuan bahkan kembali ke tubuhnya. Bersamaan dengan itu, Kaisar Zhou yang abadi yang menyaksikan Sulang menanamkan Time Dao di pedang Yutian telah menutup dirinya sepenuhnya. Dia menatap Sulang dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu apakah pria ini masih manusia. Sulang melirik Kaisar Zhou dengan samar, sudut mulutnya berkedut. Segera, dia terus menggunakan fungsi pemberdayaan satu tombol, yang memungkinkan keempat senjata termasuk cermin reinkarnasi untuk menguasai jalan waktu.
Setelah menguasai jalan waktu, kekuatan ketiga senjata, termasuk cermin reinkarnasi, juga telah mencapai keabadian alam semesta, dengan jenis jalan waktu. Tingkat perisai langit bersisi 8 sedikit lebih lemah dari pedang Yutian, tetapi lebih tinggi dari senjata seperti cermin reinkarnasi, termasuk jenis yang mendekati keabadian dua alam semesta. Adapun jumlah yang tak terbatas. Ini adalah senjata teroris dengan 120.000 bagian. Tingkat masing-masing bagiannya tidak lebih dari tahap primordial kian paling banyak. Su Lang mencobanya. Ditemukan bahwa bahkan bagian tengah yang paling inti tidak dapat menahan kekuatan jalan waktu. Sepertinya setengah langkah senjata alam abadi diperlukan untuk menanamkan jalan waktu. Kita hanya bisa menunggu bagian-bagiannya berevolusi sebelum menanamkan waktu. Namun, dengan kekuatanku saat ini, ditambah pedang surgawi, pedang kehidupan, perisai surgawi bermata 8, dan 150 klon dengan kekuatan tempur yang sama, itu sudah cukup untuk menghadapi Kaisar Yuanming. Bagaimanapun, status klon menelan, milikku saat ini bisa permanen. Sudut mulut Su Lang terangkat, dan Dong Fang Tai dan Sixi dipanggil. Perhatikan, ada total 495 kali pemberdayaan satu kunci dan pemberdayaan jalan. Dan Tai Timur dan Devouring Evil keduanya adalah setengah langkah keabadian veteran. Setelah kekuatan jalan waktu diperoleh, itu setara dengan memperoleh kunci untuk menerobos ke alam keabadian. Selama Anda memiliki cukup kekuatan asal-usul alam semesta, Anda dapat menyelesaikan kesempurnaan dunia dinding kristal, mendapatkan kekuatan alam semesta, dan maju ke alam keabadian. Sebelum keadaan ini, itu juga bisa disebut abadi di dunia maya. Untuk Eastern One dan Beating Evil, Su Lang ingin mempromosikan mereka hanya dengan sedikit usaha. Ketika dia mendapatkan dua bawahan yang kuat, dia bisa melihat keluarganya. Mengapa tidak melakukannya? Pada saat ini, di depan Su Lang, bawahan memberi penghormatan kepada Yang Mulia Su Lang, Kaisar Alam Semesta tak terbatas. Dong Fang Tai dan Sixi membungkuk di depan Su Lang dengan hormat, dan keduanya sangat bersemangat. Karena keduanya telah merasakannya, napas Su Lang benar-benar berbeda. Mereka semua adalah orang-orang yang telah melihat Kaisar Yuanmingzu. Aura Su Lang saat ini sudah berada pada level yang sama dengan Kaisar Yuanmingzu. Dengan kata lain, Yang Mulia Su Lang, Anda telah dipromosikan ke alam keabadian. Jixie tidak bisa menahan kegembiraan dan keterkejutan di hatinya, dan bertanya dengan tidak percaya. Dong Fang Tai sangat pendiam, tetapi tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Haha, saya bilang saya dipromosikan, tetapi alam saya masih setengah langkah abadi. Katanya aku belum naik pangkat, dan aku sudah menguasai jalur waktu dan kekuatan alam semesta. Secara umum, alam belum bangkit, dan kekuatan telah tercapai, sangat mungkin untuk berhadapan dengan Kaisar Yuanmingzu. Su Lang tersenyum tipis dan menjelaskan kepada mereka berdua. Alam belum bangkit, tetapi kekuatan telah tercapai. Kuasai kekuatan ikonik dari dua alam abadi kekuatan alam semesta waktu, jalan. Terlepas dari alasannya, Yang Mulia Su Lang setara dengan melintasi alam yang luas dan memiliki kekuatan tempur abadi yang sejati. Ya Tuhan, ini adalah alam yang abadi. Kekuatan tempur Yang Mulia Su Lang telah melintasi celah yang tak berujung dari awal hingga keabadian. Ini jelas merupakan keajaiban alam semesta yang tak terhitung jumlahnya sebelum dan sesudahnya. Petik 2. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Su Lang, Dong Fang Tai dan Kixi terkejut. Jangan terlalu terkejut, akan aneh jika aku tidak bisa melakukan hal seperti pertempuran lintas batas. Senyum kecil tersungging di sudut mulut Su Lang, aku berbicara tentang bisnis, dan aku memanggilmu untuk memberimu kekuatan waktu. Pernyataan ini keluar, Dong Fang Tai dan keduanya bahkan lebih menggelegar, dan mereka langsung mati rasa di dalam dan luar. Beri aku kekuatan untuk menunggu waktu. Yang Mulia Su Lang, Anda dapat memberikan kekuatan waktu. Itu adalah metode yang tidak pernah terdengar dan tidak masuk akal, bukankah seharusnya disebut Su Lang? Petik 2. Petik 2. Dong Fang Tai dan Jixi hanya merasakan pikiran mereka pusing dan berdengung. Bersamaan, melihat pemandangan ini sepanjang waktu, Kaisar Zhou yang autis tiba-tiba gemetar, dan sepasang pupil mata yang suram meledak dengan cahaya yang sangat rumit. Dalam warna keterkejutan dan kengerian, ketidakpercayaan dan kehancuran yang tidak pernah hilang, ada sedikit keinginan. Kekuatan waktu, menguasai kekuatan jalan waktu setara dengan menguasai kunci alam abadi. Anda hanya perlu menggunakan asal-usul alam semesta sebagai kekuatan untuk mendorong pintu,
dan dengan dorongan ringan, Anda dapat melangkah ke alam baru dan abadi yang berada di luar alam semesta alami. Kesempatan ini, bahkan Kaisar Zhou yang abadi, yang autis, sangat bersemangat, hampir ingin menyerahkan segalanya, memohon pada Sulang, mengasihaninya, memberinya hadiah. Namun, ini tidak mungkin. Sulang melirik Kaisar Zhou yang abadi dengan acuh tak acuh, bangkit dan berjalan ke depan Dong Fangtai. Yang mulia Sulang, Dong Fangtai menatap Sulang, dengan cemerlang di matanya yang indah. Bersiaplah, aku datang. Sulang mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Dong Fangtai. Oke. Dong Fangtai tersentuh oleh jari Sulang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus pelan. Segera, mulai fungsi pemberdayaan jalan. Dengan sebuah pikiran, Sulang segera mengeluarkan instruksi. Tiba-tiba, jalan waktu yang sangat bergelombang mengalir ke tubuh Dong Fangtai, dan langsung menyatu dengan tubuh dan jiwanya. Sebagai seorang veteran, setengah langkah keabadian. Di dalam tubuhnya, semua sel dinding kristal telah mencapai alam setengah langkah keabadian, dan semuanya telah mengintegrasikan aturan waktu. Oleh karena itu, jalan waktu datang, dan itu langsung terintegrasi ke dalam semua dunia dinding kristalnya. Sangat kuat, sangat nyaman. Perasaan ini adalah pertama kalinya dalam hidupku. Nyonya Dongfang merasakan perasaan hangat yang tak tertandingi membengkak dan menyebar di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kehangatan. Di tubuhnya, aura yang sudah sangat agung dan luas, tumbuh lebih jauh, meluas, dan terus-menerus terkubur menuju keadaan abadi yang sebenarnya. Tetapi, karena tidak ada kekuatan alam semesta, Tai Timur tidak dapat menerobos ke keadaan abadi. Tetapi meskipun demikian, adegan ini juga membuat iblis yang menggigit di sebelahnya tampak tercengang. Adapun Kaisar Zhou yang abadi, trans dan keinginan konyolnya menjadi lebih kuat. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak mungkin ditanamkan tepat waktu oleh Sulang. Oleh karena itu, jejak keinginan itu dengan cepat menghilang dan berubah menjadi rasa iri, cemburu, penyesalan, keputusasaan yang mendalam. Saat ini, pergi dan konsolidasikan wilayahmu. Sulang menarik kembali jarinya dan menepuk bahu Dong Fangtai dengan ringan, sebuah senyuman terukir di sudut mulutnya. Segera setelah itu, tatapannya jatuh pada pemakan kejahatan. Yang mulia Sulang, Xie yang menggigit menurunkan kelopak matanya, tidak berani menatap Sulang. Baru-baru ini kamu dianggap berjasa. Aku akan memberimu jalan waktu, sehingga kamu bisa mendapatkan kunci ke alam abadi. Kamu adalah makhluk dupa aneh yang lahir di awal alam semesta yang tak berujung. Mungkin jalur kultivasimu akan berbeda, dan kamu dapat memasuki alam abadi dengan cara lain. Mata Sulang bersinar dengan cahaya yang bijaksana, menatap roh-roh jahat, dan berkata dengan ringan. Bawahan, terima kasih yang mulia atas hadiahnya. Ada rasa terima kasih yang mendalam di mata iblis yang menggigit itu, dan tubuh manusia itu merangkak di bawah kaki Sulang, sangat hormat. Oke, Sulang tersenyum sedikit, dan bahkan jika Suan mengaktifkan fungsi pemberdayaan Dao, dia menanamkan Dao waktu ke dalam pelahap jahat. Tiba-tiba, keabadian setengah langkah khusus dari merek lama ini juga memiliki kekuatan jalan besar waktu. Merasakan kekuatan jalan waktu yang mengerikan itu, Ki Evil tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar karena kegembiraan. Dia telah menerobos ke keadaan abadi setengah langkah miliaran tahun yang lalu. Tetapi dia tidak dapat memahami jalan waktu. Saat ini, dia akhirnya mendapatkan jalan waktu yang dianugerahkan oleh Sulang, dan melangkahkan setengah kakinya di jalan alam abadi. Semua ini, semua dari Sulang. Oke, kamu pergi dan konsolidasikan juga. Sulang tersenyum tipis, aku akan segera pergi ke alam semesta Yuanming, dan kamu akan menjagaku di alam semesta yang tak terbatas. Ya, yang mulia Sulang. Dong Fangtai dan Sixi memberi hormat dengan hormat, lalu mundur. Setelah keduanya pergi, waktunya hampir tiba. Mata Sulang meledak dengan cahaya yang kuat, dan segera mengirim glider leluhur pemburu harta karun ke alam semesta Yuanming. Segera setelah itu, dia sekali lagi mengeluarkan perintah untuk mengirim klon. Dalam sekejap, sebuah klon dikirim ke sisi glider leluhur pemburu harta karun. Saat itu juga, gemuruh. Gelombang waktu dan ruang yang luar biasa luas dan megah datang dari kehampaan tak jauh dari sana. Itu adalah fluktuasi yang bergerak melalui penghalang waktu dan ruang di alam semesta. Kaisar Yuan Mingzu telah kembali dari alam semesta yang disebabkan olehku. Ekspresi Sulang berubah, dan seringai tebal tergambar di sudut mulutnya,
aku tidak tahu alam semesta mana yang menjadi korban, dan apakah dia sudah dikalahkan. Berpikir begitu, Sulang langsung mengirim klon untuk membuatnya bergegas menuju tempat fluktuasi waktu dan ruang datang. Bersamaan dengan itu, alam semesta Yuanming, di suatu tempat layu dan kosong. Aku mengerti, Kaisar Yuanmingzu tampak sangat jelek, bahkan sedikit malu. Untuk melarikan diri dari pengepungan 7 pembangkit tenaga listrik abadi, dia bahkan mengorbankan hidupnya. Itu adalah senjata yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk dibangun. Dia juga rekan terdekatnya, tetapi saat ini, Deat Zhou sudah mati. Sialan, sekelompok bajingan tua, saat dewa menerobos ke level 3 alam semesta, itu adalah tanggal kematianmu. Sekarang, saatnya pergi ke alam semesta tanpa batas. Kaisar Yuanmingzu mengungkapkan kebencian dan kemarahan yang tak berujung, lalu mengaktifkan kekuatan jalan ruang waktu, bersiap untuk melewati penghalang alam semesta alami menuju alam semesta tanpa batas. Alasan untuk pilihan ini, salah satunya adalah ada pecahan alam semesta tanpa batas yang belum dibalik. Yang kedua adalah koordinat alam semesta tanpa batas, yang tidak diketahui Xuanyuzi dan yang lainnya. Yang ketiga adalah 9 bintang super ruang waktu dari alam semesta Yuanming. Mereka runtuh, dan yang disingkirkannya disingkirkan. Tidak ada yang berharga bagi alam abadi. Sisa Xiaoming menunggu 9 alam semesta, Xuanyuzi dan yang lainnya tidak mengetahui koordinatnya, dan mereka juga tidak memiliki banyak nilai. Aku harus mempraktikkan asal-usul alam semesta sesegera mungkin. Setelah lewat, bunuh anak kecil Sulang. Gagak emas di benua langit Ting juga terbunuh secara langsung. Jika dia ingin menghancurkan benua langit Ting, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Menanggung beberapa kerugian adalah masalah besar. Memikirkan hal ini, cahaya di tubuhnya semakin bersinar, dan hampir menutupi seluruh tubuhnya. Namun saat ini, setelah situasi ini, Yunge, kemana kamu akan pergi? Sebuah suara tiba-tiba mencapai telinganya. Asli, ternyata klon Sulang telah tiba. Karena jaraknya tidak terlalu jauh. Dan sebagainya, tanpa mengirim beberapa kali, pikiran ilahi klon Sulang melihat sosok Kaisar Yuanmingzu. Kaisar Jian Yuanmingzu ingin melintasi penghalang waktu dan ruang di alam semesta alami. Sulang khawatir tujuannya adalah alam semesta tanpa batas, jadi dia segera membiarkan klon itu berbicara. Lagi pula, jika Kaisar Yuanmingzu pergi ke alam semesta tanpa batas dan memperlakukannya sebagai medan perang utama, kerugiannya mungkin agak besar. Saat ini, avatar Sulang berteriak. Tiba-tiba, Kaisar Yuanmingzu gemetar seluruh tubuhnya, dan gerakannya melalui penghalang alam semesta alami juga mandek. Dalam pikiran ilahinya, dia juga melihat sosok klon Sulang. Apa, suara ini, napas ini, sosok ini adalah Sulang? Tidak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu Sulang? Dia hanya semut abadi setengah langkah, bagaimana mungkin dia muncul di alam semesta sumberku? Lebih jauh, auranya telah mencapai keadaan abadi yang nyata, dan auranya telah menjadi lebih kuat dari alam semesta. Palsu, pasti palsu, Sulang ini pasti palsu dari alam abadi lain. Hanya setengah langkah saja sudah abadi, bagaimana mungkin bisa memadatkan jalan waktu dalam waktu sesingkat itu, apalagi mencapai tingkat alam semesta kedua. Petik 2 petik 2. Kaisar Yuanmingzu menatap avatar Sulang, seluruh tubuhnya gemetar seperti guntur, dan dia berteriak histeris di dalam hatinya. Ketebalan yang tidak dapat dipercaya di wajahnya membuat penampilannya semakin ganas. Dia tidak percaya bahwa yang dilihatnya adalah Sulang. Namun, dia tidak bisa mengerti lagi. Alam abadi mana yang akan mengenal Sulang kecil setengah langkah abadi di alam semesta tanpa batas, dan alam abadi mana yang akan berpura-pura menjadi Sulang. Belum lagi, tubuh Sulang benar-benar familiar. Dia telah melihat klon Sulang di benua langit surgawi. Kejadian yang tidak dapat dipercaya. Kaisar Yuanmingzu tidak ingin terlalu banyak berpikir, dia berencana untuk pergi ke alam semesta tanpa batas terlebih dahulu dan membicarakannya dengan putus asa. Ledakan, kekuatan waktu dan ruang tersapu. Sosok Yuanming Universe mulai muncul di mata Sulang. Ingin pergi, apa kau sudah bertanya padaku? Sudut mulut Sulang berkedut, dan klon itu langsung memperlihatkan kekuatan waktu dan ruang serta pedang patah, yang mengganggu gerakan Kaisar Yuanmingzu. Dia memiliki lebih banyak metode daripada Kaisar Yuanmingzu.
Lebih dari 50 juta latihan dan berbagai metode yang dia kembangkan semuanya mencapai keadaan abadi. Sebagian besar peringkat adalah barang biasa di alam abadi, tetapi kekuatan komprehensifnya sangat mengerikan. Saat ini, Kaisar Yuan Mingzu terganggu, dan kecepatan perjalanan melalui penghalang waktu dan ruang alam semesta alami tertunda sejenak. Tepat pada saat ini, panggil, pedang patah datang dengan keras. Sialan, kamu bukan Sulang, siapa kamu? Mengapa kamu menghentikanku? Kaisar Yuan Mingzu harus menyerahkan pesawat ulang-alik dan melawan. Seluruh orang itu membenci secara ekstrim, dan pada saat yang sama, dia diselimuti oleh rasa krisis kematian yang sangat kuat. Akhirnya terhenti. Xuan Yuzi dan 7 orang lainnya menyusul. Jika kau terjerat, hanya ada satu kata di akhir, kematian. Gemuruh. Serangan Kaisar Yuan Mingzu bertabrakan dengan pedang Poyi milik klon Sulang, meledakkan sisa-sisa pertempuran yang tak berujung, merobek kekosongan yang tak berujung. Secercah cahaya muncul lagi. Kaisar Yuan Mingzu akan lari. Tapi, klon Sulang menyerang lagi dan langsung menjerat Kaisar Yuan Mingzu. Pergi, kebencian apa yang kumiliki padamu? Kau harus berpura-pura menjadi Sulang untuk menghentikanku. Kaisar Yuan Mingzu hampir terbakar karena cemas, raungannya serak dan tajam, dan tidak ada jejak sikap Kaisar Zhou. Kebencian apa? Tentu saja musuh yang menghancurkan dunia tanpa batas. Setelah situasinya, Yunge, kau menghancurkan alam tanpa batas, membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan memurnikan asal-usul alam semesta. Sekaranglah saatnya darahmu dibayar. Avatar Sulang terus menggunakan berbagai cara tirani, sambil menyeringai dingin saat bertarung melawan sumber Kaisar Dinasti Ming. Kau benar-benar Sulang. Tidak mungkin, kau tidak mungkin Sulang. Sudah berapa lama ini, bagaimana kau bisa bangkit dari setengah keabadian ke alam ini? Di seluruh alam semesta yang tak berujung, tidak mungkin hal yang keterlaluan seperti itu terjadi. Aku tidak percaya, aku tidak menerimanya. Petik 2 petik 2. Kaisar Yuan Mingzu mengeluarkan raungan serak, terus-menerus berusaha melepaskan diri dari belitan klon Sulang. Tiba-tiba, mencicit, sebuah suara berbahaya datang. Ternyata glider leluhur pemburu harta karun muncul di medan perang. Glider leluhur pemburu harta karun ini muncul, berdiri dengan avatar Sulang segera. Dan pemandangan ini, tiba-tiba, Kaisar Yuan Mingzu mengguncang seluruh tubuhnya, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan keterkejutan dan kebencian yang lebih kuat muncul di matanya. Itu kau, ternyata kau, tupai terbang aneh sialan itu dilepaskan olehmu, dan kaulah yang berada di balik layar. Kaulah yang menghancurkan 9 pelabuhan waktu dan ruang utamaku, menghancurkan bintang-bintang pelabuhan waktu dan ruang seperti Meigong, dan merusak seluruh alam semesta di tanganku. Itu kau, ternyata kau. Mata Kaisar Yuan Mingzu membelalak tak percaya, dan gelombang badai yang tak berujung di hatinya hampir menenggelamkan pikirannya. Dia mengerti, Xuan Yuzi dan yang lainnya tidak melakukan apapun padanya sama sekali. Dari awal hingga akhir, saya ditipu, dipermainkan oleh orang lain, dan menyebabkan kemalangan, dan membuat perseteruan dengan Xuan Yuzi dan yang lainnya. Di depan Sulang, dia dikalahkan. Ini adalah kegagalan paling menyedihkan dan lengkap dalam hidupnya. Itu juga ketika Kaisar Yuan Mingzu terkejut dan kalah. Tidak buruk, saya melakukan semuanya. Bagaimana? Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Sebuah suara datang dari sisi lain, dengan senyum tipis dan keceriaan. Tetapi Sulang mengaktifkan fungsi penggantian klon, dan langsung pergi dari tempat pengasingan ke sumber alam semesta. Wow, sosok Sulang muncul di kehampaan alam semesta Yuanming, dengan tangan di punggungnya, berdiri di luar kehampaan. Apa, Sulang yang lain? Selain itu, apakah napas alam semesta kedua kelas abadi lagi? Tidak mungkin, ini palsu, kapan aku berhalusinasi, dan kapan? Ketika Kaisar Yuan Mingzu melihat Dewa Sulang, seolah-olah kepalanya dipukul oleh palu, berdengung langsung, dan pikirannya hampir membeku. Dia bahkan menduga bahwa dia berhalusinasi. Pada saat ini, mencicit, ketika glider leluhur pemburu harta karun melihat Sulang, dia mencicit, terbang ke bahunya, dan tetap patuh. Kerja bagus. Sulang membelai rambut bercorak emas hitam leluhur pemburu harta karun yang terbang. Jika bukan karena leluhur pemburu harta karun yang terbang untuk menunda langkah Kaisar Yuan Mingzu, dia tidak akan punya banyak waktu untuk mengumpulkan basis kultivasi dan memadatkan jalur waktu. Belum lagi,
Sekarang Anda masih bisa bepergian dengan nyaman, perlahan-lahan menghadap Kaisar Yuan Mingzu. Mencicit, mencicit, glider leluhur pemburu harta karun dipuji, dan segera berteriak dengan gembira. Haha, sekarang tidak ada yang bisa dilakukan, teruslah mengorek harta surga dan bumi, itu adalah kegiatan favoritmu. Sulang tersenyum tipis, menangkap glider leluhur pemburu harta karun di tangannya, dan dengan lembut melemparkannya ke depan. Tiba-tiba, glider leluhur pemburu harta karun itu menghilang secara langsung, pergi ke alam semesta alami Kaisar Yuan Mingzu lainnya, dan terus menyalin rumahnya. Kamu, beraninya kamu. Kaisar Yuan Mingzu menyaksikan Sulang melepaskan glider leluhur pemburu harta karun itu, dan hatinya tiba-tiba terasa tercekik, dan kesedihan serta penghinaan yang tebal melonjak. Sulang tiba-tiba melepaskan klon aneh itu di depannya, dan terus mencari alam semestanya. Aku benar-benar ingin membuatku kesal.